Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Triwulandari Saleh dengan NIM 20507018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi jaringan pengangkut silem dan floem untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan kelas D semester 2 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Aryani Abdullah MSI dan Dani Christian Posuma SSI MSI. Mengapa saya memilih jaringan pengangkut silem dan floem? Karena silem dan floem merupakan jaringan tumbuhan yang berperan paling penting di dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut merupakan jaringan untuk transportasi hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dan pengangkutan air serta garam-garam mineral. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi jaringan silem dan floem. Pertama, kita akan membahas jaringan silem. Silem atau disebut juga pembuluh kayu adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel-sel penyusun silem umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal terdiri dari zat lignin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Pada tumbuhan, silem merupakan pipa-pipa yang saling berhubungan, sehingga silem merupakan lintasan terpanjang dalam transport air pada tanaman. Silem dapat dikatakan sebagai pembuluh kapiler, sehingga air naik di dalamnya sebagai akibat adesi dinding silem dengan molekul-molekul air. Ada 3 unsur penyusun silem, yaitu yang pertama unsur trakeal, merupakan unsur yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat terlarut yang ada di dalamnya. Sel-sel trakeal berbentuk memanjang, tidak mengandung protoplas atau bersifat mati, dinding sel mengandung lignin, memiliki berbagai macam nokta. Unsur trakeal ada 2 jenis, yaitu sel trakea dan sel trakeida. Bentuk penebalan trakea dapat berupa penebalan cincin, spiral, jala, dan pita. Yang kedua yaitu serat silem, adalah sel berbentuk memanjang dengan dinding sekunder yang mengandung lignin. Ada 2 jenis serat yang ada pada tumbuhan, yaitu serat trakeid dan serat libriform. Serat libriform berukuran lebih panjang dan memiliki dinding sel yang lebih tebal dibanding serat trakeid. Serat libriform terdapat nokta sederhana, sedangkan serat trakeid hanya memiliki nokta yang terlindung. Unsur yang kedua yaitu parenkim silem. Parenkim silem tersusun dari berbagai sel yang masih hidup. Parenkim silem berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Terdapat pada silem sekunder dan silem primer. Pada silem sekunder ada 2 jenis parenkim, yaitu parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Parenkim kayu sel-selnya dibentuk oleh sel-sel pembentuk unsur-unsur trakea yang sering mengalami penebalan sekunder pada dindingnya. Sedangkan parenkim jari-jari empulur tersusun atas sel yang bersumbu panjang ke arah radial dan vertikal. Silem dibedakan juga menjadi 2 jenis, yaitu silem primer dan silem sekunder. Pada silem primer terbentuk dari proses pertumbuhan pertama musim tanam atau prokambium. Silem primer terjadi pada ujung batang, kuncup bunga, dan pada akar. Proses pertumbuhan ini akan membuat tanaman tumbuh semakin tinggi dan akar yang tumbuh dalam jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan pada silem sekunder terbentuk dari proses pertumbuhan kedua atau kambium. Proses ini memungkinkan tanaman tumbuh lebih luas. Proses ini juga terjadi rutin setiap tahun setelah pertumbuhan primer. Silem sekunder membentuk cincin gelap dalam pohon yang berfungsi untuk mengukur usia pohon tersebut. Sifat aliran silem hanya satu arah, yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas jaringan floem atau disebut juga dengan pembuluh tapis. Floem atau pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem terdiri atas berbagai bentuk sel hidup dan juga ada sel matinya, yaitu meliputi unsur-unsur gibral atau sel-sel tapis dan komponen bulu tapis.
sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Nah, telah diketahui tadi bahwa sifat aliran xilem hanya satu arah, yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan. Sedangkan pada floem, sifat alirannya ke atas dan ke bawah.